Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Riya yang merupakan istilah yang berasal dari kata ar-riya'u yang berarti memperlihatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan riya adalah memperlihatkan suatu amalan atau ibadah tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan perhatian manusia. Perbuatan riya sendiri sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya tidak dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asgar, syirik kecil." Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asyirkul asgar? Beliau SAW menjawab, ar-riya, hadis riwayat Ahmad. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang bahayanya sifat riya ini. Dari Abu Hurairah, bahwa telah berkata seorang penduduk Syam yang bernama Natil kepadanya, "Wahai Syekh, ceritakan kepada kami suatu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah." Abu Hurairah menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali ditangkan pada hari kiamat adalah laki-laki yang diberikan kepadanya kelapangan harta, dan dia menginfakkan seluruh hartanya itu, dan dia diberitahukan berbagai kenikmatan, maka dia pun mengetahuinya. Dikatakan kepadanya, apa yang kau lakukan di dunia?" Ia menjawab, "Aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau sukai untuk berinfak di dalamnya, kecuali aku telah menginfakkan di dalamnya karena engkau." Maka dikatakan kepadanya, "Engkau berbohong, sesungguhnya engkau melakukannya untuk disebut sebagai seorang dermawan." Kemudian orang itu diperintahkan agar wajahnya diseret dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, lalu cara apa yang dapat kita lakukan untuk menghindar dari sifat riya? Pertama, meluruskan niat untuk berbuat kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, rendah diri. Sebagai manusia, terkadang kita sering lupa diri atas kenikmatan dan harta ya benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi riya. Padahal semuanya hanyalah titipan yang bersifat fana dan pasti akan musnah. Ketiga, perbanyak rasa syukur. Dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah, kita tidak akan mengharapkan banyak pujian dari orang lain. Jangan sampai kita memamerkan ibadah hanya agar banyak teman, agar dicintai, diagung-agungkan, atau mungkin agar naik jabatan. Percayalah, pujian dari manusia tidak akan berlangsung selamanya. Keempat, belajar ikhlas. Seorang yang beramal dengan ikhlas dan tidak mengharap pujian, maka insya Allah amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, dapat disimpulkan bahwa ketika kita melakukan suatu ibadah hanya karena ingin dilihat dan ingin dipuji manusia, semua amalan ibadah itu sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal kecuali dengan ikhlas dan dengan mengharapkan wajahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1-4. "Terdatanggah kepadamu berita tentang hari pembalasan. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Kerja keras lagi kepayahan, masuki api yang sangat panas atau neraka." Oleh karena itu, marilah kita melakukan suatu amalan ibadah dengan tulus, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berniat untuk dipuji oleh manusia, karena semua itu akan menghapus pahala dari amalan ibadah yang kita kerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat menuai kebermanfaatan dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.